Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita siapkan hati pikiran kita untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa ada maksud yang terbaik yang Tuhan mau berikan buat kami di hari ini hingga nanti malam. Untuk itu Tuhan tuntun kami. Beracara seluas-luasnya dalam hati kami agar setiap langkah kami, apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa kami lakukan, seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila kami menghadapi permasalahan kehidupan Tuhan, Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami untuk kami tetap berjalan di jalan-Mu Tuhan, dan untuk tetap berani Tuhan menjalani persoalan kami. Jika kami sedang mengalami sakit, penyakit, keadaan fisik yang lemah, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan, kesabaran buat kami. Kami alaskan ibadah kecil ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Sebuah memori. Sebuah memori. Itulah judul kita pada pagi hari ini. Dan sebagai landasan firman Tuhan diambil dari Amsal 16 ayat 31 yang mengatakan, Amsal 16 ayat 31 yang mengatakan, orang rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Amsal 16 ayat 31. Kita akan baca lagi Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Thomas Carlyle 1795-1881, seorang sejarawan dan penulis esai terkenal dari Skotlandia, menikah dengan sekretarisnya Jane Wells. Setelah beberapa tahun pernikahan mereka, Jane menderita sakit kanker. Tetapi Thomas tidak memberikan perhatian besar atas kesehatan istrinya. Dia terlalu sibuk dengan segala pekerjaan yang harus ia selesaikan dan tetap mengizinkan istrinya untuk terus bekerja sebagai sekretarisnya. Akhirnya Jane benar-benar sakit dan terkapar di atas ranjang. Namun demikian Thomas tidak punya perhatian dan tidak banyak waktu untuk menemani istrinya. Sekalipun Thomas sangat mencintai istrinya. Beberapa tahun kemudian Jane meninggal dan dimakamkan. Setelah proses pemakaman selesai, Thomas pulang ke rumah dan masuk ke kamar istrinya. Di atas sebuah meja terletak sebuah buku harian Jane. Ia mulai membacanya secara perlahan-lahan. Dan tiba-tiba matanya terhenti pada suatu kalimat yang mengatakan, kemarin dia menghabiskan waktu selama 1 jam bersama saya. Dan rasanya seperti berada di surga. Saya mencintainya. Di balik halaman berikutnya tertera kalimat, saya telah memasang telinga sepanjang hari untuk mendengar langkahnya menuju ke kamar. Tetapi hari sudah larut. Saya rasa dia tidak akan datang hari ini. Thomas langsung berlari menuju ke makam istrinya dan bersujud sambil menangis terisak-isak. Dengan hati yang sangat menyesal, ia berkata, seandainya saya mengetahuinya. Thomas hanya dapat menyesali, tetapi semuanya sudah terlambat. Karena kehidupan tidak dapat diulang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orientasi kehidupan selalu bergerak ke depan dan tidak akan pernah bisa terulang kembali. Ketika sebuah langkah telah diambil, maka tidak ada jalan untuk mundur. Kisah penyesalan semacam ini dapat kita temukan dalam berbagai kisah yang dijabarkan.
oleh Yesus tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya dan Lazarus, orang kaya menyesali hidupnya semasa di dunia. Namun penyesalannya sudah terlambat dan ia meminta Lazarus agar menasihati saudara-saudaranya yang masih hidup untuk membenahi cara hidup mereka, untuk membetulkan cara hidup mereka agar tidak mengalami nasib seperti dirinya. Tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan Lazarus. Alkitablah yang akan menjadi penuntun terbaik. Alkitablah yang akan menjadi penuntun terbaik bagaimana kita harus mengisi kehidupan ini agar nantinya kita tidak mengalami penyesalan. Jangan biarkan penyesalan orang kaya tersebut menjadi bagian lembar kehidupan kita. Jangan biarkan masa tua kita dipenuhi dan dihiasi dengan banyak kata seharusnya. Seharusnya saya tidak melakukannya. Seharusnya saya tidak menghargai. Seharusnya saya lebih menghargai waktu. Seharusnya saya lebih dekat kepada Tuhan. Seharusnya saya melakukan banyak hal buat Tuhan. Seharusnya ketika saya masih kuat dan sebagainya. Seharusnya hanyalah sebuah penyesalan yang terlambat. Berapa usia kita saat ini? Bawalah perjalanan kehidupan kita dengan bercermin dan berpedoman pada firman Tuhan. Sehingga masa tua kita menjadi mahkota yang indah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan hidup yang Engkau anugerahkan. Berilah aku hikmat untuk bijaksana menjalaninya. Sehingga tidak ada penyesalan. Dalam nama Yesus aku mohon. Amin. Sekian detik yang berlalu pun merupakan sebuah memori yang tidak dapat diulang kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin.